perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu nilai berorientasi pelayanan. Ki Hajar Dewantara mengabadikan dirinya untuk memajukan pendidikan Indonesia, meskipun harus berhadapan dengan penjajah. Ia berkomitmen penuh untuk menciptakan sistem pendidikan yang merdeka dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Perguruan taman siswa yang didirikannya menekankan pada pendidikan yang humanis, memanusiakan manusia, dan menghargai keberagaman. Ki Hajar Dewantara tidak hanya mengkritik sistem pendidikan kolonial, tetapi juga menawarkan solusi konkret melalui pendirian taman siswa sebagai wadah pendidikan alternatif. Dia juga memiliki sifat yang akuntabel. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan integritasnya yang tinggi. Ia berani menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak rakyat, meskipun harus menghadapi risiko. Meskipun berjiwa revolusioner, Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam tindakan dan pemikirannya. Ia memiliki prinsip-prinsip yang jelas dalam membangun pendidikan. Sebagai pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan dan keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut. Kompeten, dia jelas. Beliau dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia. Meskipun diasingkan ke Belanda, ia gunakan kesempatan untuk terus menggali dan belajar metode pembelajaran modern hingga meraih Europech Akta dalam bidang pendidikan. Kompetensi menjadi senjatanya bukan untuk dirinya, tetapi untuk masa depan bangsanya. Harmonis, yaitu sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sangat peduli terhadap kondisi rakyat Indonesia yang tertindas oleh penjajah. Beliau juga berjuang untuk membebaskan mereka dari kebodohan melalui pendidikan. Meskipun berjuang melawan penjajah, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya saling menghargai perbedaan dan membangun kerjasama. Beliau juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan di taman siswa, sehingga siswa merasa betah dan termotivasi untuk terus belajar. Oh ya, Ki Hajar Dewantara menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Ia rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Selain itu, beliau adalah seorang patriot sejati yang mencintai tanah airnya dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan beliau sangat setia pada prinsip-prinsip perjuangannya, yaitu memerdekakan pendidikan anak bangsa. Ki Hajar Dewantara mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman. Ia terus belajar dan mengembangkan konsep pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ia tidak pernah berhenti berinovasi dalam dunia pendidikan. Konsep-konsep pendidikan yang ia gagas terus berkembang dan relevan hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara memiliki semangat yang tinggi dalam menghadapi tantangan. Ia selalu antusias dalam menjalankan tugas
dan kewajibannya. Ki Hajar Dewantara membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kalangan pendidik, tokoh masyarakat, maupun pemerintah.